Halo teman-teman Himasi, sebelum menyaksikan video podcast, Himasi FB Sum UTY ini mengadakan Himasi Kooperatif, yang mana kami menjual beberapa merchandise, diantaranya ada kaos, sweater, dan juga tote bag. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Nah, merchandise ini bisa diorder melalui Instagram Himasi UTY, Shopee, dan juga Tokopedia ya teman-teman. Terima kasih. Kebutuhan akuntan itu tidak akan hilang, tetapi caranya yang akan berubah. Halo Sobat Dikses, kembali lagi di Posting Podcast Accounting. Dan masih bersama saya, Flori Mariani. Oke, apa kabar nih Sobat Dikses? Semoga kita dalam keadaan sehat ya, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang relate dengan mahasiswa. Apa ya kira-kira? Oke, sesuai dengan judul podcast kita hari ini, kita akan membahas tentang masa depan mahasiswa akuntansi di era digital. Nah, topik kali ini menarik dan lumayan creepy ya Sobat, karena kita bakal ngobrolin mengenai masa depan mahasiswa, khususnya mahasiswa akuntansi di era industri. Yang udah kita tahu kalau perkembangan teknologi informasi dan digital itu sangat pesat. Nah, kemajuan teknologi digital ini pastinya sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang ada, dan semua inovasi itu diciptakan untuk membawa manfaat positif bagi kehidupan manusia. Dan teknologi ini banyak menawarkan cara-cara baru dalam melakukan sesuatu yang lebih menyenangkan dan juga simpel. Contohnya untuk di bidang akuntansi ya teman-teman, sekarang perusahaan itu udah banyak menggunakan aplikasi yang memudahkan untuk pencatatan transaksi dan pembuatan laporan keuangan seperti MyObi dan juga Accurate. Nah, kalau dulu mungkin seorang akuntan itu harus bisa membuat sendiri di kertas gitu ya. Terus harus mengisi secara manual dan pasti akan banyak terjadi kesalahan dalam pencatatan, serta berujung tidak balance juga ya kadang. Nah, padahal kan yang paling ditakutkan sama mahasiswa akuntansi itu bikin laporan keuangan, tapi nggak balance gitu. Lalu dengan munculnya teknologi digital ini, yang mana kita tinggal mengisi kertas kerja dengan transaksi tanpa membuat laporan secara manual dan kerja 2 kali. Karena sudah terisi secara otomatis dan hasilnya pun langsung di online ke pihak yang bersangkutan. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi tadi, mungkin kita juga bertanya-tanya, lalu gimana nasib mahasiswa akuntansi ke depannya kalau misal dunia kerja itu sebagian sudah diisi dengan teknologi yang canggih. Oke, untuk menjawab itu, kita berkesempatan untuk berbincang santai dengan narasumber yang berkecimpung nih di bidang pendidikan sekaligus menjadi dosen di Universitas Teknologi Yogyakarta. Sepertinya sudah tidak usah berlama-lama lagi ya teman-teman. Mari kita sambut Bapak Brian Efrin Syahputra, SIMAJ. Halo Bapak Brian, apa kabar? Halo Flori, gimana? Kabarnya juga sehat kah Flori? Alhamdulillah Pak, selalu sehat. Ya, alhamdulillah lah kita selalu dalam keadaan kondisi yang sehat ya. Oke. Mungkin dari Bapak Brian bisa memperkenalkan. Oke. Baik ya. Halo, ini saya menyebutnya apa nih ya? Sobat akuntan ya mungkin ya, atau sobat mahasiswa UTY ataupun siapapun ya yang mendengarkan podcast ini. Salam kenal ya. Saya Brian Efrin Syahputra. Saya hari ini ya diminta oleh teman-teman dari Himasi untuk berdiskusi ya, untuk saling berbincang, yang dalam hal ini diwakili oleh Flori yang nanti akan berbincang dengan saya secara pribadi terkait dengan topik yang sudah disampaikan Flori
tadi bagaimana sih nasib para akuntan di perkembangan era digital saat ini, atau kaitannya dengan berbagai perkembangan teknologi saat ini, kita sebagai akuntan itu gimana kondisinya? Apakah terancam atau mungkin bisa jadi peluang? Nah, saya saat ini aktif sebagai tenaga pendidik ataupun dosen di Prodi Akuntansi Universitas Teknologi Yogyakarta. Harapan saya melalui diskusi ini sama-sama deh nanti baik saya ataupun para pendengar dapat mengetahui ya berbagai pendapat dan pandangan saya ataupun diskusi saya dengan Mbak Flori nantinya terkait dengan tema yang kita sedang bicarakan. Karena menurut saya ini Mbak Flori menarik banget, karena masyarakat pada umumnya itu terkadang salah mengartikan pemberitaan saat ini kaitannya dengan profesi di bidang akuntan. Karena kadang kebiasaannya masyarakat ya, tapi tidak semuanya ya, di beberapa kalangan kadang mendapatkan sepotong-sepotong berita, kemudian mereka menginterpretasikan itu dalam hal yang berbeda, kaitannya dalam pemahaman informasi tersebut. Nah, maka ini baik banget nih forum seperti ini, karena nanti kita sama-sama dapat meluruskan berbagai ketidakbenaran informasi tersebut untuk mengklarifikasi supaya kita sama-sama paham bagaimana sih posisi profesi akuntan ya. Kalau kita berbicara profesi akuntan itu banyak banget ya kaitannya dengan perkembangan teknologi saat ini. Begitu segenap perkenalan Bapak ya, Floria. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas perkenalan dan juga mungkin sedikit cerita dari Pak Brian juga ya tadi. Iya. Untuk Sobat Diksus nih, biar lebih mengenal narasumber kita, saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang dari Bapak Brian ini. Oke, Bapak Brian Efrin Syahputra SIMAD ini merupakan dosen tetap Prodi Akuntansi di Universitas Teknologi Yogyakarta. Dan kalau dilihat dari keahlian ataupun pencapaiannya ini, Pak Brian banyak sekali ya yang mungkin relate sama topik kita kali ini. Nah, salah satunya itu beliau ada laporan penelitian mengenai audit forensik pada pemerintahan untuk deteksi fraud melalui pendekatan big data. Dan juga beliau ini menerima hibah penelitian program riset keilmuan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021. Aduh, beruntung sekali kita ya Sobat Diksus bisa berbincang dengan narasumber yang memang sudah berpengalaman di dunia akuntansi. Dan sepertinya selalu update nih dengan ilmu-ilmu pengetahuan dan juga teknologi seputar akuntansi tentunya. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas mengenai masa depan mahasiswa akuntansi di era digital nih Pak. Kami juga udah menampung beberapa pertanyaan dari mahasiswa ataupun mahasiswi tentang topik yang akan kita bahas ini. Namun sebelum kita menjawab pertanyaan yang sudah diberikan, saya pengen tahu dulu gimana tanggapan Bapak Brian mengenai tema podcast yang kita ambil ini. Oke, baik Pak. Terima kasih atas tanggapannya. Nah, sesuai tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Brian ini, mungkin kita bisa langsung masuk ke pertanyaannya ya Pak, biar teman-teman Sobat Diksus yang lain juga bisa mengetahui lebih dalam nih. Nah, ada beberapa pertanyaan yang kami pilih untuk diperbincangkan kali ini. Untuk kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu apakah ada yang perlu disesuaikan dari model pembelajaran yang diterapkan oleh kampus, mengingat di era digital ini banyak proses akuntansi yang sudah tidak dijalankan. Nah, kalau ada itu, kira-kira model seperti apa yang bisa diterapkan oleh kampus? Gitu, Bapak. Oke, Flori, sebelum saya jawab pertanyaan itu, ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan sedikit ya, kaitannya dengan pengantar dulu, supaya kita sama-sama menyamakan persepsi terkait dengan topik yang kita bahas pada podcast kali ini ya. Intinya begini, melanjutkan pembahasan saya sebelumnya, ada kontradiktif ya, ada beberapa pendapat ataupun beberapa publikasi yang menyatakan akuntan akan hilang, akuntan malah akan dibutuhkan dan lain sebagainya. Menurut pendapat saya, dengan perkembangan teknologi sekarang, ini bukanlah suatu ancaman bagi teman-teman akuntan. Menurut saya secara pribadi, bahkan itu nanti bisa kita jadikan sebagai peluang untuk meningkatkan
meningkatkan kompleksitas pekerjaan kita sehingga kita semakin tetap dibutuhkan di dalam dunia bisnis pada umumnya. Teknologi itu, Bapak meyakini ya, teknologi itu bukan menghilangkan, tetapi teknologi itu dari sisi akuntan itu malah akan menciptakan cara bekerja yang baru, gitu ya, menciptakan cara bekerja yang baru, tetapi tidak menghilangkan profesinya. Yang dulu misalkan seperti Flores sampaikan tadi, kalau dulu akuntan itu ya kerjaannya tuh benar-benar ya melakukan siklus akuntansi pada umumnya. Kalau misalkan kita jadi akuntan keuangan di dalam suatu perusahaan, kita nyatat transaksi, kita mengumpulkan transaksi, kita catat transaksi, kita catat ke dalam jurnal, ya, kemudian hingga kemudian kita buat, bahkan dulu kalau belum ketemu komputer semuanya serba manual, tulis tangan gitu ya, hingga kemudian jadi sebuah laporan keuangan. Namun kalau kita lihat di perkembangan teknologi dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, memang betul pekerjaan-pekerjaan teknis tadi yang berulang, itu kan pekerjaan teknis yang berulang-ulang, mudah ditebak, dan hasilnya tuh udah ketahuan, kayak gitu-gitu aja output yang dihasilkan. Sehingga memang betul kalau memang tipe datanya seperti itu, maka tentu teknologi dapat menggantikan pekerjaan tersebut. Tentu itu jelas. Dan sebenarnya tanpa adanya boom pembicaraan kaitannya dengan Industri 4.0, kita tuh sudah menggunakan aplikasi itu. Di beberapa tahun terakhir kita sudah mengenal aplikasi-aplikasi simpel lah di bidang akuntansi seperti Zahir, misalkan Mayop, atau mungkin perkembangan terkini kita berbicara tentang ERP, karena sekarang kan sistem perusahaan itu kan sudah integrated ya, kita sudah mengenal sistem ERP juga outputnya salah satunya adalah laporan keuangan. Nah, pekerjaan-pekerjaan teknis berulang itu memang pasti akan digantikan, tetapi digantikan dalam hal ini adalah itu malah dijadikan alat bantu bagi para teman-teman akuntan supaya pekerjaan mereka menjadi lebih efisien. Betul nggak? Ya iya. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, di sini akuntan itu memiliki peran yang lebih besar. Teman-teman akuntan itu nanti tidak mengerjakan pekerjaan teknis tadi, tetapi pekerjaan mereka lebih ke sifatnya untuk melakukan analisis atas output yang dihasilkan dari software atau aplikasi tadi. LK-nya keluar, ya kita lakukan interpretasi. Kita bantu para eksekutif di perusahaan kita bagaimana membaca data yang muncul dari software tersebut. Karena para eksekutif menyewa kita, meng-hire kita, kan tugasnya kan untuk membantu mereka, untuk menginterpretasikan. Kita akuntan adalah orang yang mengenali perusahaan tersebut dari aspek keuangan. Dan dalam pembuatan keputusan yang sifatnya strategis, unsur keuangan pasti akan dilibatkan dalam pembuatan keputusan sifatnya strategik bagi perusahaan. Sehingga saya rasa fungsi tersebut tidak dapat digantikan nih oleh teman-teman robot ataupun aplikasi, karena interpretasi, judgement, penilaian tersebut yang memang hanya mampu dilakukan oleh manusia. Nah, kemudian artinya kesimpulannya akuntan itu nanti akan semakin tetap dibutuhkan. Artinya profesi ini tidak hilang, tetapi cara bekerjanya yang berbeda. Yang dulu sangat clerical, pekerjaannya itu saja, sekarang tugas kita lebih kompleks, bahkan lebih ke pekerjaan yang lebih strategis menurut saya. Dan ingat juga ya, yang ingin perlu saya sampaikan, ini intermezzo juga nih, supaya kita sama-sama memahami. Tak tanya kepada Anda, Flori, kira-kira software atau aplikasi atau bahkan robot HI nanti yang ditugasi untuk mengerjakan beberapa pekerjaan akuntan itu, kira-kira proses pembuatannya mereka membutuhkan informasi kaitannya dengan pengetahuan di bidang akuntansi tidak? Dalam pembuatan software atau robot atau aplikasinya itu. Perlu tidak? Iya, tetap membutuhkan, Pak. Tetapi saya tanya, yang bikin itu akuntan atau engineer kasarannya? Engineer toh? Mereka tahu yang mendevelop aplikasi tersebut, mereka tahu yang menciptakan robot itu. Tetapi dalam proses pembuatan itu tentu perlu pandangan teman-teman akuntan, ya kan? Mereka yang akan mengarahkan pada saat mereka bikin aplikasi itu. Step ini apa, step itu apa. Karena mereka akan menyesuaikan dengan kebutuhan dari pembuatan aplikasi tersebut. Kalau outputnya kaitannya dengan pekerjaan akuntansi, maka tentu perlu pendapat para profesional di bidang accounting supaya softwarenya tadi tepat sasaran, jadinya sesuai yang diharapkan. Artinya robot tadi bekerja nih, tetapi tetap ada manusia yang akan mengontrol
mengawasi, itulah peran akuntan. Sehingga jangan jadikan itu hal yang berkebalikan. Aduh, udah deh, akuntan hilang pekerjaannya. Enggak, tapi pekerjaan kita menjadi lebih kompleks, menjadi lebih strategis. Artinya cara bekerja kita yang berubah, bukan profesi kita yang hilang. Suatu bisnis tanpa adanya akuntan akan rapuh, Mbak. Karena kenapa saya bilang akan rapuh? Ya, berbagai bentuk kebijakan strategis yang ada di dalam bisnis tersebut tentu akan ada unsur keuangan dan akuntan berperan aktif dalam hal tersebut. Gitu. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan dari Mbak Flori tadi. Itu sekedar intermezzo ya, artinya supaya kita sama-sama paham bagaimana sih posisi teman-teman akuntan saat ini gitu loh. Kemudian pertanyaan dari Mbak Flori tadi kan pembelajaran apa yang diperlukan ya, betul ya, kaitannya dengan perkembangan era digital saat ini. Nah, makanya dari yang saya sampaikan sebelumnya tadi, artinya teman-teman akuntan, ayo dong, jangan musuhi teknologinya. Jangan takut dengan teknologinya. Seperti yang saya bilang tadi, teknologi tadi malah jadi partner kita supaya pekerjaan kita lebih efisien. Yang clerical silakan dikerjakan oleh teman-teman dikerjakan oleh teknologi. Tapi yang sifatnya judgement, yang sifatnya pembuatan kebijakan tetap membutuhkan peran kita sebagai akuntan. Maka saya sampaikan kepada kalian, kepada teman-teman pendengar, kita harus berteman baik dengan teknologi. Artinya gimana bentuk kita berteman baik dengan teknologi? Ya kita pelajari teknologi tadi. Kita harus ngerti dong. Sekarang Bapak tanya, pada saat Anda kuliah di akuntansi kan, Anda sudah mengenal tuh sejak awal beberapa aplikasi-aplikasi pembuat laporan keuangan tuh. Jelas hitungan menit laporan keuangan jadi. Iya kan? Tetapi apakah dalam proses perkuliahan itu Anda tidak diajarkan pembuatan ataupun konsep pembuatan laporan keuangan itu secara konven? Tetap diajarkan. Tetapi teknologi tadi belajar tidak, tetap kalian belajar. Artinya apa? Diberikan pembelajaran tersebut. Seperti supaya nanti Anda itu bertugas sebagai pengontrol. Aplikasi ini bekerja dengan baik tidak? Hasil yang dikeluarkan sesuai dengan harapan tidak? Kita yang melakukan kontrol. Karena, untuk melakukan kontrol tadi kan kita perlu pengetahuan kalau secara konvensional gimana sih cara bekerjanya, kemudian teknologi itu dibangun, kita lihat nih teknologi bekerja dengan benar atau tidak. Begitu kan? Artinya itu kalau masih berbicara tentang teknologi yang masih sederhana lah, Zahir Mayub itu kan masih cukup sederhana. Tetapi kan PR besarnya ini nanti kan ada yang namanya robot, ada HI, Artificial Intelligence, yang nanti dapat melakukan pekerjaan itu layaknya seperti manusia. Tapi ingat, layaknya seperti manusia itu, mereka dapat bekerja seperti itu karena ada data dan informasi dong. Betul kan? Ada data dan informasi yang diinput di dalam robot tersebut, yang disimpan di dalam memorinya mereka. Nah, data dan informasi yang tersimpan di memori robot dan teknologi tadi, itu biasanya data-data yang memang sudah direkap. Artinya berkali-kali ya gitu-gitu aja pekerjaannya. Ya toh? Artinya clerical sudah bisa diprediksi lah outputnya seperti apa, sehingga mereka akan melakukan pekerjaan mereka dengan benar. Coba deh robotnya diberikan pekerjaan-pekerjaan yang tak terduga. Hanya manusia yang dapat menyelesaikan. Nah, menyikapi itu tadi, kita sebagai akuntan, yuk kita belajar teknologinya. Kita belajar pahami bagaimana cara bekerjanya teknologi itu. Bagaimana teknologi itu dibuat. Karena kita nanti juga akan bertugas untuk mengontrol pekerjaan robot itu. Benar nggak pekerjaannya? Hasil yang output yang dihasilkan sesuai yang diharapkan tidak? Jangan sampai perusahaan tidak ada akuntan sama sekali, dia cuma gunakan teknologi itu tadi, keluarlah outputnya, tetapi outputnya tadi salah karena inputnya salah atau ada prosesnya yang salah. Sehingga yang beresiko siapa? Perusahaannya. Ya kan? Maka keputusan yang dibuat para eksekutif akan sesat, akan merugikan perusahaan. Maka para akuntan nanti endingnya sebagai apa? Kita pengkontrol, kita yang menasehati. Nah, solusinya adalah apa? Maka perguruan tinggi harus dengan sigap mengenalkan teknologi tadi kepada mahasiswa akuntansi. Jadi mahasiswa akuntansi tadi tidak hanya belajar tentang akuntansi saja, tetapi yuk belajar juga materi-materi yang kaitannya dengan
perkembangan bidang teknologi yang dimaksud, misalkan berbicara tentang HI dan big data. Dan maka dari itu saya mengapresiasi sendiri, ini bukan saya terlalu membangga-banggakan institusi kita ya atau UTY ya, tetapi ini merupakan langkah yang besar bahwa di kurikulum terbaru kita, di kurikulum yang disampaikan oleh rektorat, bahwa perangkatan tahun intinya kurikulum terbaru deh yang kurikulum tahun 2020 itu kan para akuntan yang dididik ya, calon-calon akuntan yang dididik di UTY, entah itu D3 ataupun S1, akan dikenalkan atau diberikan beberapa mata kuliah yang supaya para akuntan tadi ramah, dapat berteman dengan teknologi. Boleh Anda cek, Mbak Flori, bahwa di kurikulum kalian saat ini, setiap calon akuntan di UTY akan diajarkan kaitannya dengan materi terkait dengan big data, coding. Big data, coding itu adalah konsep supaya kita dapat menggunakan teknologi itu ke depannya. Kaitannya dengan robot, HI itu pasti kaitannya dengan big data, coding, dan sejenisnya. Nah, kalau kita sudah belajar, kita sudah ramah, maka pada saat kita ketemu dengan engineer, jadi gini loh, kan bikin robot tadi kan engineer, toh? Engineer yang ditugaskan. Maka akuntansi sama engineer nanti nyambung ngomongnya. Akuntansi udah ngerti dari sisi teknologi, dari sisi ilmu keteknologian sedang dirancang tadi, dan teman-teman engineer ketika nanya akuntansi nyambung. Kan engineer kan tetap butuh perspektif kita dong. Ini bener nggak kalau seperti ini? Karena kan dia hanya dari sisi teknologinya saja, kita input dari sisi akuntansi, softwarenya agar berjalan sesuai yang diharapkan. Nah, supaya mempermudah komunikasi itu tadi, kita akuntan harus belajar apa yang dipelajari teman-teman engineer tadi, supaya bahasanya nyambung gitu loh. Karena kan bahasanya kan beda tuh selama ini. Sehingga kita belajar itu. Dan kemudian seperti yang Bapak sampaikan tadi, akuntan tadi ingat, dia adalah pengontrol informasi apa, output apa yang akan dihasilkan dari teknologi tadi, yang berbau dan keuangan tadi. Maka ketika ada kesalahan atau artinya dalam pengelolaan teknologi tadi, akuntan dengan mudah harus dapat menganalisis itu. Sehingga pengetahuan kita kaitannya dengan teknologi juga harus kencang dong. Terkait dengan HIDKK tadi harus paham. Gimana kita dapat menganalisis kalau kita tidak mempelajari apa yang sedang kita otak-atik gitu loh. Jadi artinya model pembelajaran apa yang dibutuhkan, artinya akuntansi harus diramahkan, harus dipertemukan dengan teknologi. Akuntan sekarang tidak hanya belajar tentang bikin laporan keuangan tok, tidak hanya belajar tentang bagaimana cara mengaudit yang baik dan benar, tetapi bagaimana para akuntan itu disetting menjalankan aktivitas profesionalnya dengan memanfaatkan teknologi. Tujuannya apa? Supaya pekerjaannya menjadi lebih efisien, hasilnya jauh lebih tepat. Iya dong, tidak kita pungkiri, teknologi itu membantu sekali dalam pekerjaan kita. Saya kasih contoh deh, Flori. Saya beberapa kali melakukan penelitian kaitannya dengan penggunaan big data dalam profesi auditor, tepatnya kaitannya dengan audit kecurangan atau fraud audit ya. Auditor dengan mengikuti perkembangan teknologi saat ini harus jelas memanfaatkan teknologi tersebut. Karena kenapa? Karena selama ini sebelum adanya teknologi yang saya sampaikan tadi, kadang proses auditing atau proses pendeteksi, dalam konteks saya, pendeteksian kecurangan tadi, mereka belum dapat bekerja dengan maksimal. Karena apa saja yang menyebabkan pekerjaan mereka tidak maksimal? Satu, mereka masih mengalami kekurangan data untuk melakukan analisis. Satu. Yang kedua, ada beberapa data yang sifatnya tidak terstruktur, yang mana itu butuh waktu bagi teman-teman auditor untuk membacanya. Paham ya, data-data yang tidak terstruktur itu seperti apa. Nah, kemudian dengan adanya teknologi big data, auditor bisa memanfaatkan dong. Yang dulu kalau datanya hanya seputar kaitannya dengan data-data perusahaan, data-data yang artinya sederhana lah data yang kita dapatkan itu ya. Tetapi dengan perkembangan big data, kita dapat memanfaatkan tuh, kita dapat mengakses berbagai data. Kita bahkan dapat menganalisis kebiasaan-kebiasaan calon-calon yang akan melakukan kecurangan atau karyawan-karyawan yang melakukan aktivitas yang merujuk pada kecurangan melalui media sosial mereka, Twitter, Instagram, apa sekarang yang tren TikTok, DKK, dan itu semua data mentahnya bisa dikelola tuh oleh big data. Akuntan olah itu data, dia bisa melihat, oh ada
kita mendapatkan informasi, oh ini ada nih kecurigaan kita, calon-calon pelaku fraud tadi, ini kan gajinya sekian, kok gaya hidupnya tidak sesuai dengan income-nya, gitu loh. Walaupun dia itu artinya misalkan ya dia ngeblok pimpinannya gitu toh, dia tidak temenan sama para eksekutif perusahaannya, tetapi dengan teknologi big data itu semua dapat dianalisis. Data-data mentah yang ada di dunia maya, di dunia digital tuh bisa diserap semua sama mereka. Nah, mereka kelola proses mulai dari cleansing sampai dengan data itu ready untuk diolah, kemudian muncullah hasil-hasilnya, itu yang nanti bisa dimanfaatkan para auditor untuk mendeteksi nih siapa pelaku kecurangan tersebut, misalkan seperti itu. Sehingga big data tadi malah sebenarnya menjadi temannya kita, teknologi tadi jadi temannya kita untuk, ya artinya proses perolehan data tadi menjadi lebih cepat, lebih banyak, lebih kompleks, sehingga informasi yang dihasilkan lebih komprehensif. Kalau informasi yang dihasilkan lebih komprehensif, tentu proses judgment hingga pengambilan keputusan akan lebih tepat gitu loh. Nah, itu contoh sederhana ya menurut Bapak kaitannya dengan penggunaan teknologi, kaitannya big data dalam kasus tadi untuk mendeteksi nih kaitannya dengan pelakunya kah, bukti-buktinya kah, dan lain sebagainya. Kemudian data-data yang sifatnya kan seperti data-data ini kita scanning ya, notulen rapat, data-data yang ada di internet, Twitter, DKK, itu kan data-data yang tersebar dan mungkin tidak terstruktur gitu loh. Data yang tidak terstruktur gitu kan. Nah, teknologi tadi kita pakai nih untuk merangkai data-data yang tidak struktur tadi untuk lebih mudah dibaca. Dan kemudian itu bisa menjadi info bagi kita untuk melakukan judgment tadi. Sehingga kesimpulannya, mari kita sejak dini kenalkan teknologi itu bagi para akuntan. Mari kita didik para akuntan itu untuk belajar memanfaatkan teknologi untuk membantu pekerjaan mereka di bidang akuntan, entah apapun itu, entah sebagai finance accountant kah, entah sebagai auditor internal kah, entah sebagai external auditor kah, atau entah sebagai akuntan manajemen kah, dan lain sebagainya. Artinya tetap model pembelajarannya harus ada di CCP, teknologi, big data, coding, apapun itu yang berkaitan, yuk digunakan, dipelajari, dan kita ajarkan mereka bagaimana memanfaatkan teknologi tadi untuk mempermudah pekerjaan di bidang akuntansi. Begitu, Flori. Oke, baik Bapak. Saya juga setuju sih sama Bapak kalau misalnya kita itu harus berteman baik ya dengan teknologi, karena itu juga yang mempermudah kita dalam menganalisis mungkin gitu. Terus juga kadang kan di teknologi itu juga ada errornya gitu. Jadi benar-benar kita memang harus mengontrol teknologinya gitu. Terus yang tadi Bapak bilang untuk yang kurikulum baru itu, dan kebetulan saya juga udah mendapatkan big data dan juga coding ya, dan dari situ juga saya kayak merasakan manfaatnya dari belajar teknologi di bidang akuntansi ini gitu, Pak. Artinya kita tuh sudah dapat gambaran, sudah dapat petunjuk bagaimana teknologi itu nanti kita gunakan dalam melaksanakan aktivitas kita di bidang sebagai akuntan ke depannya ya. Seperti itu. Artinya yuk berteman baik deh kepada orang tua yang mungkin karena gini loh, saya melihat ini loh Mbak. Kadang karena adanya sepotong-sepotong informasi tadi, kadang orang tua tuh malah takut, aduh, nggak mau deh nyekolahkan anaknya jadi akuntan. Nah, karena mereka tidak memahami, salah mempersepsikan informasi yang ada, gitu loh. Padahal karena gini deh, sampai kapanpun yang namanya akuntan tuh tetap akan dibutuhkan, tetapi cara bekerjanya saja yang berbeda. Bahkan menuju arah yang lebih baik, karena pekerjaan kita lebih strategik. Pekerjaan-pekerjaan menjurnal transaksi seperti itu malah pekerjaan-pekerjaan yang membosankan menurut saya, karena berulang-ulang begitu aja pekerjaan kita, dan itu malah menghabiskan waktu yang banyak dan tidak efisien pekerjaannya. Ya biarkan saja teknologi yang bekerja, tugas kita interpretasi, tugas kita menganalisis kaitannya dengan data-data yang dihasilkan. Itu malah intinya malah mempermudah hidup deh dengan adanya perkembangan teknologi, robot, apapun itu deh yang kita bahas kaitannya dengan perkembangan di era digital saat ini. Oke, betul sih Pak. Dan untuk menyambung pertanyaan dari tadi ya, kira-kira value apa nih yang penting dimiliki sama seorang akuntan di masa depan? Karena kan jika kita tidak memiliki nilai yang lebih, maka kemungkinan itu bisa tergantikan sama
teknologi itu nggak sih Pak? Kalau misal kita nggak ada value dalam bener kayak ya udah flat gitu aja. Ya kalau kita berbicara tentang robot, ya mereka tidak ada emosi, mereka tidak ada pikiran, mereka hanya akan bekerja berdasarkan data dan informasi yang terinput di sistem mereka, gitu loh. Dan yang seperti yang saya sampaikan tadi, robot tentu tidak akan dapat mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan spontanitas. Kadang dalam dunia pekerjaan yang namanya spontanitas itu akan muncul selalu. Data-data itu kejadian-kejadian yang tak terduga tuh akan selalu muncul, dan kadang memang peran manusia yang harus melakukan hal tersebut. Nah, makanya kan biasanya itu tadi yang saya bilang, ya robot dan sejenisnya itu ya hanya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah bisa diprediksi dengan jelas hasilnya seperti apa, karena memang monoton, itu saja yang dikerjakan, hasilnya dapat diprediksi. Nah, value apa yang harus kita miliki? Tentu kalau masalah hard skill-nya ya, kita perlu yang namanya belajar lebih mendetail kaitannya dengan teknologi tadi. Yuk belajar big data, yuk belajar dengan coding, yuk kita samakan pikiran kita dengan para engineer yang membuat teknologi tersebut. Nah, kita manfaatkan kemudian teknologi tadi untuk membantu pekerjaan kita. Nah, yang ingin saya sampaikan juga, yang membedakan kita dengan robot itu apa, nak? Masalah ini sebenarnya cukup menarik ya, kaitannya dengan pendidikan karakter. Supaya kita itu lebih ramah, lebih disenangi juga dengan para pemakai user gitu ya, maka mari yuk kita ciptakan akuntan-akuntan yang berkarakter dalam kaitannya dengan bersikap, bekerja, dan sejenisnya. Kemarin saya ada beberapa diskusi dengan teman-teman HRD yang kebetulan main ke kampus UTY. Mereka menyampaikan ke Bapak, wah Pak, sekarang tantangan kita dalam mencari pekerjaan itu kadang kita nggak mikir nyari yang pinter-pinter banget, kita nggak nyari yang sarjana yang IPK-nya 4, kita nggak milih yang kayak gitu Pak. Nah saya tanya, lah kemudian yang dibutuhkan yang gimana? Lah begini Pak, kami ketika meng-hire teman-teman yang pinter tadi, terkadang di beberapa kondisi kami mendapatkan mereka itu secara etika, secara karakter itu tidak dapat dikendalikan. Artinya mereka tidak lebih individualis, mereka artinya tidak dapat berkomunikasi atau bekerja dengan tim dengan baik, yang kemudian dapat menghambat pekerjaan. Dan mungkin teman-teman yang pintar tadi, mereka merasa ego, merasa lebih pintar, sehingga mereka kalau dikasih tahu nih, kalau dari sisi pengalaman mereka itu harusnya ABCD, tetapi karena mereka merasa lebih pintar, kemudian mereka ego dengan pengetahuan yang mereka miliki, sehingga dia nggak mau tuh terima saran-saran atau advice dari para seniornya. Kemudian pada kenyataannya itu malah menyesatkan mereka sendiri. Artinya ini karakter itu kan berperan penting kaitannya dengan untuk menciptakan akuntan-akuntan yang baik ke depannya, yang disenangi oleh para user atau bisnis yang akan merekrut atau meng-hire kita ke depannya. Kemudian saya tanya lagi, terus gimana dong kalau mereka nggak terlalu expert di bidang itu, artinya nggak terlalu pintar lah dalam posisi seperti itu. Ya mereka bilang yang namanya hard skill itu anytime bisa kita tambahkan Pak, anytime bisa kita ajarkan kepada mereka. Tetapi kalau kita berbicara tentang karakter, itu sudah bawaan diri, susah sekali untuk mengubah karakter orang. Makanya kita berharap nih teman-teman universitas dengan sangat tegas harus mengajarkan bahwa karakter itu, beretika itu dalam bekerja adalah hal yang penting ke depannya, entah apapun profesinya, termasuk di bidang akuntan. Sehingga value yang harus kita miliki tadi yaitu tadi, kita harus menjadi akuntan yang berkarakter, yang dapat bekerja dengan baik, yang mampu berperilaku yang baik, bekerja dengan maksimal sesuai yang mereka harapkan. Dan tentu dalam prosesnya kaitannya dengan teknologi tadi penting. Artinya, jadi gini, jangan juga nanti obrolan Bapak ini dijadikan udah deh IPK 2 juga nggak apa-apa, ya juga nggak gitu juga konsepnya. Nah, kalau kalian memang benar-benar nggak ada isinya, ya gimana mereka mau meng-hire kalian? Itu kan lebih take risk bagi mereka. Para user itu kan mikirnya sekarangnya gini, aku tuh kalau bisa nyari lulusan udah pinter, berkarakter. Karena mereka tidak perlu invest lebih ketika merekrut kamu, ya enggak? Jadi tetap kita setidaknya paham dengan apa yang akan kita kerjakan. Artinya akuntansi itu udah kita paham deh, walaupun nggak se-expert itu, tapi harus kita balancekan dengan karakter. Sehingga kalau kita punya dua-duanya, secara hard skill material kita oke, tetapi secara karakter kita juga oke, maka kita akan lebih diminati oleh pasar industri atau para user atau bisnis yang kedepannya akan meng-hire kita. Sehingga karakter tadi adalah yang perlu kita tekankan
bagi para akuntan-akuntan saat ini. Kalian kan para akuntan muda nih, calon-calon akuntan masa depan nih, maka please dong yang namanya karakter, etika, attitude itu tolong itu karena gini loh, kadang bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berkarakter, kadang kan ada faktor lingkungan atau faktor yang sudah tanpa kita sadari sudah kita pelajari sejak kecil gitulah. Nah, dan karakter ini kan menjadi suatu kebiasaan. Yang namanya kebiasaan itu karena sulit untuk diubah. Nah, makanya mumpung kalian belum terjun cemplung ke dunia pekerjaan tersebut, yuk evaluasi diri. Apa yang kurang kaitannya dengan karakterku dan kita working on it untuk melakukan perubahan. Jangan sampai nanti kita fake ketika kita kerja di sana ya. Kita benar-benar harus menunjukkan ini loh karakter aku, ini loh attitude aku yang sesungguhnya. Selain aku beretika, selain aku beretitude dan berkarakter, aku secara material juga keren, akuntanku bagus, teknologiku juga bagus, seperti itu. Iya, betul banget tuh Pak Bian. Selain teknologi yang harus kita benar-benar paham, tapi juga harus ini ya, menjaga attitude kita, gimana cara bersikap gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih merasa kurang dalam karakter ataupun sikap dan attitude itu bisa dibiasakan mulai sekarang dengan kalau misal di kelas nih kita harus menghargai dosen, kalau misal beliau lagi menyampaikan materi itu kita nggak ngobrol sendiri dan juga memperhatikan. Jadi dari situ kan kita bisa mungkin belajar memperbaiki attitude kita gitu ya Pak ya. Betul. Ya banyak hal sih kalau kita berbicara karakter itu banyak hal yang nanti akan mempengaruhi bagaimana cara kita bekerja. Simpelnya seperti itu. Jadi kalau misalkan karakter kita bagus, maka orang yang bekerja dengan kita senang, para pimpinan kita senang, dan endingnya personal branding kita juga bagus. Dan endingnya juga kita akan sering dipakai. Kalau kita dilibatkan, itu kan artinya kita tuh dipercaya. Ya toh, secara pengetahuan oke, secara karakter mereka juga sudah cocok. Artinya kan itu masalah keberadaan status kalian juga nanti di perusahaan. Karena kalau karakter kalian jelek gitu kan, kemudian mau sepintar apapun kalian, ketika memang itu sudah tidak cocok dengan budaya dari perusahaan tersebut, tidak cocok dengan karakter para senior dan DKK-nya, mungkin saja kamu akan dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Kita cari yang lain karena masih banyak orang yang butuh gitu loh. Iya, betul banget. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, dengan adanya perkembangan teknologi digital di berbagai profesi ini, kira-kira hal apa saja yang harus kita siapkan nih sebagai calon akuntan agar dapat sejalan dan juga berdampingan dengan era digital di masa depan? Ya intinya ya balik lagi ya, apa yang harus kita siapkan, maka misalkan teman-teman akuntan yang artinya sudah lulus, yang belum dapat kurikulum yang oke, yang belum disesuaikan dengan perkembangan teknologi sekarang, yuk kalian belajar lagi. Yuk pergi atau cari referensi apapun, yuk kita belajar kaitannya dengan teknologi tersebut. Ya artinya ketika kita berbicara tentang HI, ya pelajari HI itu seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Ketika kita berbicara HI, yuk kita juga belajar kaitannya dengan big data, yuk kita belajar kaitannya dengan coding, dan apapun ya aspek yang berkaitan dengan penggunaan teknologi tersebut. Kemudian ketika kita sudah mantap mengetahui informasi kaitannya dengan cara bekerjanya teknologi tersebut, yuk kemudian kita combine informasi tersebut dengan profesi kita. Bagaimana kita mereset ulang cara bekerja. Balik lagi, teknologi itu akan mereset ulang cara kita bekerja. Cara bekerja kita supaya menjadi lebih efektif dan efisien. Seperti itu. Pertama, yaitu kaitannya dengan pemanfaatan kaitannya dengan teknologi. Dan bagi teman-teman yang artinya bagi teman-teman yang masih mahasiswa ya, yang artinya masih menjadi calon akuntan, selain secara hard skill di bidang teknologi dan akuntansi yang harus kalian pelajari, faktor lainnya yang harus Anda siapkan ke depannya di era digital ini, yaitu tadi, pertama kaitannya dengan karakter. Karakter itu kan cara pembentukannya kan banyak sekali ya, dengan berbagai metode dan lain sebagainya. Nah artinya, mari kita cari wadah-wadah yang sekiranya dapat meningkatkan hal tersebut. Misalkan dengan Anda aktif mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan ekstra yang ada di kampus, yang kaitannya untuk training atau meningkatkan pengalaman kalian di bidang
soft skill, karena kampus itu kan sudah menjamin dari sisi hard skill toh, mereka sudah mengajarkan apa saja yang harus Anda butuhkan ketika nanti Anda akan bekerja, entah itu ilmu akuntansinya, entah itu ilmu teknologi yang nanti kita akan combine dengan ilmu akuntansi, itu sudah disiapkan oleh pihak kampus. Maka tugas dari mahasiswa setelah belajar hard skill tadi, yuk kembangkan soft skillnya. Nah, perkembangan soft skill itu kan banyak sekali caranya, dan salah satunya dengan aktif mengikuti organisasi. Yuk asah komunikasi skillnya, skill komunikasinya, public speakingnya yuk diasah, karena nanti dalam bekerja itu menjadi memiliki peran penting ya, skill yang penting untuk mempermudah pekerjaan kita. Balik lagi personal branding lagi, ketika komunikasi kita bagus, karakter kita bagus, maka akan terdengar nih sampai ke eksekutif atas, oh nih anak selain pinter, karakternya oke, anaknya ramah tamah, mudah bergaul, disenangi orang. Karena gini loh, kalau kita di dunia kerja, kalau kita udah nggak disenengin, itu susah loh nak bekerja. Orang itu akan susah banget nurut apa yang kita sampaikan. Mereka akan ketus, nggak mau menerima arahan dan perintah dari kita. Tetapi ketika kita menjadi seorang akuntan yang baik, ramah tamah, disenangi, mudah bergaul, memahami karakter mereka, memahami kondisi mereka, maka mereka akan happy bekerja dengan kita. Dan ketika mereka happy dengan kita, maka kita akan mudah untuk bekerja sama dengan mereka ke depannya. Artinya apa yang harus disiapkan tadi ya banyak ya, selain peningkatan hard skill, soft skillnya diasah lagi, karakternya diutamakan. Karena gini nak, ini balik lagi tentang persiapan masa depan Anda. Artinya harapan Bapak selama Anda kuliah itu jangan disia-siain dong. Bukannya Bapak mungkin ada yang ketus nih, ada yang ketus apa, kan kita kan datang ke Jogja kan hanya untuk kuliah tok Pak. Ya tetapi kuliah dalam hal ini tuh dalam hal bentuk cara kita belajar di kuliah itu ya tidak hanya menerima materi dan pembelajaran oleh dosen di kelas, tetapi silahkan cari pengalaman-pengalaman atau wadah lain, dimanfaatkanlah waktu 3-4 tahun Anda di kampus itu. Artinya organisasi banyak di kampus, silahkan ikuti kepanitiaan apapun itu, karena pada saat kita ikut kepanitiaan organisasi banyak pengalaman-pengalaman baru, kita debat, kita berantem masalah konsep, kita beda pendapat, dan kemudian di momen itu kita akan diajarkan bagaimana menyelesaikan konflik itu. Ya, itu balik lagi ke soft skill. Nah, konflik-konflik yang terjadi itu akan muncul nanti di pekerjaan kita, di kehidupan kita di dunia nyata, di dunia pekerjaan. Nah, kemudian yang saya senangi juga kalau kita aktif berorganisasi untuk mengasah soft skill tadi adalah kita akan diajarkan menjadi calon pemimpin, calon pengambil keputusan. Ingat, saya bilang tadi, akuntan dengan adanya perkembangan teknologi sekarang tidak lagi mengerjakan tugas yang clerical. Clerical itu kerjaannya anggota deh, staff deh. Tetapi kalian nanti akan diajarkan untuk mengambil keputusan, untuk menyediakan informasi dalam pengambilan keputusan. Maka untuk melakukan hal tersebut kan juga perlu pengalaman, ya, perlu kejadian yang kemudian menyebabkan Anda dapat belajar untuk melakukan hal tersebut. Dan aku rasa itu dapat diperoleh melalui organisasi. Ketika Anda ditunjuk jadi koordinator, jadi ketua, apapun itu, Anda kan akan diminta berpikir lebih keras toh dibandingkan teman-teman agunta. Ada konflik, bagaimana Anda menyelesaikan, ada hal-hal tak terduga yang terjadi, Anda harus diminta untuk menyelesaikan, dan itu saya rasa pembelajaran itu akan kita peroleh melalui aktivitas ekstra yang ada di kampus. Dan mari ikuti nak, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu deh, kuliah pulang. Mari kita jadi mahasiswa yang aktif, dan silakan lakukan pekerjaan sesuai dengan passion Anda gitu loh. Kalau misalkan Anda tertarik, misalkan tidak hanya tertarik di bidang organisasi, Pak, aku mau fokus ikut berbagai lomba, Pak, biar aku tahu nih bagaimana penerapan akuntansi di lomba itu seperti apa. Dan tanpa kalian sadari, pada saat kalian proses persiapan dan mengikuti lomba, soft skill kalian juga akan terasa. Artinya banyak cara ya harus yang disiapkan, yaitu tadi secara material hard skill kita sudah oke, dan tenang, kampus itu sudah menyediakan. Sekarang tugas Anda adalah memenuhi yang dari sisi soft skill tadi. Karakternya yuk dimatangkan lagi, jadilah orang yang dewasa, jadilah orang yang berperilaku dan beretitut yang baik, yang sesuai yang diharapkan oleh masyarakat, seperti itu. Oke, baik Pak. Berarti memang dari kita ini harus mengasah bukan hanya hard skill tapi juga soft skill ya, kayak dari kampus itu kan udah memberikan kita ilmu hard skill. Nah, berarti dari kita sendiri tuh benar-benar harus
ngasah soft skill-nya sendiri, bisa dari organisasi, atau kalau misalnya nggak suka organisasi bisa dari lomba. Kayak itu juga mungkin dari UKM juga kita bisa mengasah soft skill ya. Jadi buat teman-teman Sobat Dikses, itu kalau bisa jangan hanya jadi kupu-kupu tuh, seperti yang dikatakan sama Pak Brian tadi. Karena kalau misal kita jadi kupu-kupu tuh kayak masa-masa kuliah kita jadi kurang gitu nggak sih Pak? Jadi apa ya, kayak flat aja gitu. Iya. Nanti kalau kita udah bekerja, Mbak, ya kalau kalian mungkin teman-teman Himasi mungkin sering terlibat. Oh, Pak Brian terlibat dalam kepanitiaan apa? Iya. Ketika kita bekerja di dalam organisasi tetap ada tuh aktivitas-aktivitas kepanitiaan. Perusahaan pasti akan melaksanakan berbagai event yang akan membentuk tim-tim kepanitiaan, dan itu kepake banget. Nah, Bapak jujur ya aktif sekali di salah satu organisasi di masa kampus Bapak yang lampau. Kemarin saya kumpul-kumpul dengan beberapa teman saya, dan dilala teman-teman saya itu sekarang di posisinya cukup-cukup bagus. Kemarin saya ada ketemu teman saya yang kerjanya di Bank Indonesia, ada yang juga kerja di Taspen DKK. Mereka cerita ke saya, aku tanya ke mereka, gimana nih pas kerja ilmu kamu ngolah organisasi selama ini kepake nggak? Wah, kerjaan kita sama persis kayak kita ngelola organisasi kita kemarin. Sehingga mereka nggak kaget. Mereka nggak kaget pada saat bekerja. Oh, namanya kerjaan kepanitiaan, ngolah acara, ngolah desain DKK, kemudian ngolah apapun itu deh kaitannya dengan aktivitas kepanitiaan kan banyak ya. Mendesain acara, konsep acara, kemudian ada divisi yang mengatur kaitannya dengan pengelolaan kaitannya misalkan desain DKK itu loh yang bikin sejenis itu, kemudian kaitannya dengan perkap DKK apapun itu deh, dengan berbagai bentuk kompleksitas divisi dalam suatu kepanitiaan, itu mereka bilang itu kepake banget. Itu jelas, teman-teman saya cerita jelas. Wah, itu kayak kita kerja kayak zaman-zaman kita di organisasi dulu, Brian. Mereka cerita seperti itu. Sehingga ketika saya kerja tuh udah nggak kaget lagi. Jadi artinya itu menjadi poin penting sih menurut saya. Dan saya pun bekerja, saya di UTY itu nggak hanya kerjanya sebagai dosen aja, nak, tetapi tidak hanya mengajar saja, banyak sekali kepanitiaan yang Bapak kerjakan selama saya bekerja sebagai dosen. Kemudian dalam mengajar pun bagaimana Bapak luwes dalam berbicara, bagaimana Bapak organizing kelas mahasiswa saya yang di kelas itu ya juga berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah saya terima pada saat saya aktif mengembangkan skill saya di masa lampau di dalam wadahnya itu adalah organisasi. Seperti itu misalkan. Oke, Pak, terima kasih. Dan tidak terasa nih kita udah sampai di penghujung obrolan dan waktu berjalan begitu cepat. Terus juga seru banget nih ternyata membahas topik ini dengan Bapak Brian ya. Oke. Sebelum ditutup, boleh minta sedikit motivasi dari Bapak untuk Sobat Dikses di sini yang nonton. Oke. Ini penting. Ini kan adalah wadah saya untuk mengklarifikasi salah satu pendapat saya ya, pandangan saya kaitannya dengan bagaimana sih perkembangan, apa sih masa depan akuntansi di era digital saat ini. Perlu teman-teman sadari, artinya kebutuhan akuntan itu tidak akan hilang, tetapi caranya yang akan berubah. Artinya dengan munculnya teknologi, cara kita bekerja lah yang di-set berubah. Tetapi perspektif dan pekerjaan di bidang akuntan tetap akan dibutuhkan sampai kapanpun. Karena saya bilang, yang namanya perusahaan atau bisnis tanpa adanya akuntan itu akan rapuh. Kemudian yang ingin saya sampaikan, saya baca beberapa artikel, baru saja saya tadi baca beberapa artikel di Kompas DKK, di sana menyatakan salah satu pendapat yang cukup menarik, Institut Akuntan Indonesia. Dia menyampaikan akuntan yang ada saat ini jumlahnya sekitar 16 ribuan yang ada di Indonesia. Padahal yang dibutuhkan sesungguhnya itu mencapai 452 ribu. Kalian hitung persentase kekurangannya berapa. Artinya profesi akuntan itu tetap akan dibutuhkan. Bahkan sampai detik ini pun kebutuhan para akuntan di Indonesia itu belum terpenuhi. Coba Anda bandingkan, 16.000 dibanding 452.000. IAI menyatakan, kita butuh akuntan saat ini 452.000, tetapi yang terpenuhi hanya 16.000. Ya toh? Bahkan dari beberapa artikel yang saya baca, ini cukup menarik juga nih dari US News dan World Report. Bahkan pada tahun 2021 saja akuntan itu menempati urutan pekerjaan ke-13
jelas sebagai pekerjaan terbaik di bidang bisnis. Artinya keterbutuhan profesi kita itu tetap ada. Tapi ini cuma sekedar mengubah cara bekerja aja gitu loh. Yang dulu kita melakukan pekerjaan yang sifatnya clerical, teknis, sekarang pekerjaan kita menjadi lebih keren, lebih strategis, dan lebih bermanfaat. Dan lebih terasa fungsinya kaitannya dengan keberlangsungan suatu bisnis. Artinya begitu. Dan harapan saya, khususnya nih mudah-mudahan ada para orang tua juga yang mendengarkan momen-momen podcast kita ini, yuk jangan takut sekolahkan anaknya di bidang akuntansi. Karena kenapa? Balik lagi ke cerita dari IAI tadi. 16.000 yang ada saat ini, kemudian keterbutuhan kita padahal mencapai 400.000 lebih. Jangan sampai, nak, kekosongan posisi akuntan itu tadi diisi oleh tenaga kerja asing. Ya toh? Jangan sampai ya, masa Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan akuntannya sendiri malah diisi oleh tenaga kerja asing. Apalagi dengan perkembangan kebijakan saat ini, toh mungkin kalian pernah mendengar MEA, masyarakat ekonomi ASEAN, tahu yang mana teman-teman negara-negara yang dalam lingkup ASEAN akan lebih mudah untuk datang ke Indonesia untuk bekerja di dalam negara Indonesia. Jangan sampai posisi-posisi akuntan yang banyak kosong tadi diisi oleh tenaga kerja asing tadi. Jangan sampai. Karena kenapa? Itu mungkin banget. Nah, sekarang gini deh. Kaitannya dengan penyusunan laporan keuangan aja deh kasarannya. Kita menyusun laporan keuangan kan berdasarkan SAK yang diterbitkan oleh teman-teman IAI. Nah, SAK itu dibikin berdasarkan IFRS yang merupakan standar internasional. Artinya IFRS itu kan dipelajari oleh seluruh orang di dunia, dipelajari oleh seluruh akuntan di dunia. Maka ketika dengan adanya prinsip internasional yang kemudian banyak diterapkan oleh berbagai negara di dunia, akan memudahkan banget nih akuntan-akuntan global untuk main ke Indonesia, untuk merebut pekerjaan yang sudah ada tadi. Artinya, yuk, teknologi itu kita manfaatkan, teknologi itu kita jadikan teman, kita pelajari, kita jadikan teman, kita manfaatkan untuk mempermudah pekerjaan kita. Itu aja. Bukan menggantikan posisi kita, malah jadi partner kita. Supaya pekerjaan kita lebih tepat, lebih keren, hasil yang dihasilkan lebih maksimal, sehingga para eksekutif itu lebih puas dengan hasil pekerjaan kita. Itu saja pesan dari saya. Yuk, kuliah di akuntansi. Ini bukan Bapak promosi-promosi juga ya, karena saya khawatir, Mbak, karena tren mahasiswa akuntansi sekarang cukup menurun ya, dan itu tidak hanya terjadi di UTY, di beberapa kampus tren mahasiswa yang yang ingin lanjut pendidikan di bidang akuntansi menurun. Padahal data-data yang Bapak sampaikan tadi, kebutuhan profesi akuntan tuh kurang. Ya, masih sangat dibutuhkan, masih banyak lowongan kosong. Jangan sampai tenaga kerja asing nanti yang menyabet posisi itu. Ingat, perusahaan ya otomatis ya, kalau saya sebagai pelaku bisnis, kalau nasional tidak memenuhi kebutuhan saya, udah saya rekrut dari luar. Ya gimana lagi, karena bisnis itu perlu akuntan dalam menjalankan prosesnya. Tanpa akuntan, perusahaan akan rapuh. Artinya, kata-kata yang saya ingin highlight adalah teknologi itu tidak menghilangkan profesi akuntan, tetapi teknologi itu sekedar mengubah cara pekerjaan akuntansi itu menjadi lebih efisien, tepat, dan memudahkan mereka dalam bekerja ke depannya. Seperti itu. Begitu, Flori? Oke, terima kasih Pak atas motivasi dan pesannya yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi. Dan berdasarkan apa yang sudah kita diskusikan dengan Pak Brian ini, bisa saya simpulkan bahwa teknologi ini sudah dikenalkan dan sudah diajarkan dalam dunia perkuliahan. Sebagai betul. Sorry, Bapak mau menambahkan sedikit lagi. Oh iya. Ini mengganjal di hati saya, Flori. Jangan sebenarnya sudah sejak lama adanya keterlibatan teknologi itu di dalam pekerjaan akuntansi, sehingga jangan khawatir, ya maksud saya dari zaman saya kuliah pun saya sudah mengenal yang namanya Zahir, Mayop, DKK, ERP itu sudah saya pelajari semua. Artinya kan teknologi itu sudah exist, tetapi selama ini para akuntan malah menggunakan perkembangan teknologi tadi untuk mempermudah pekerjaan mereka. Jadi sebenarnya hal yang lucu juga, kemudian tiba-tiba ada beberapa pendapat dari beberapa publikasi yang kemudian yang interpretasinya tadi dianggap berbeda oleh para masyarakat, sehingga kok saya melihat
ketertarikan di bidang akuntan menurun, padahal kebutuhannya menjadi sangat tinggi, bahkan sangat akan tetap dibutuhkan ke depannya. Gitu, Flori. Sorry ya, sekedar tambahan saja. Iya Bapak, tidak apa-apa. Nah, jadi memang teknologi ini udah dikenalkan ya Pak sejak dulu dan Betul. diajarkan juga di dunia perkuliahan sebagai salah satunya yaitu model terbaru untuk mendekatkan calon akuntan muda kepada teknologi digital sehingga nantinya itu akuntan muda dapat mengontrol teknologi seperti robot terkait dengan kinerjanya. Nah, oleh karena itu di era teknologi digital ini profesi akuntan tetap akan dibutuhkan, terutama dalam hal membuat keputusan. Tapi hanya saja cara kerjanya itu mulai berbeda, di mana adanya teknologi ini mempermudah akuntan dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga lebih strategis dan juga efisien. Yang seharusnya disiapkan oleh akuntan muda itu belajar lagi tentang teknologi-teknologi seperti coding dan juga big data, mempersiapkan karakter yang mumpuni sesuai dengan bidang yang diminati. Misalnya ikut organisasi di kampus atau bisa juga mengasah hard skill dan soft skill kita. Alhasil personal branding kita akan bagus dan kita bisa lebih mudah untuk direkrut perusahaan. Gitu. Itu simpulan dari yang kita bahas tadi bersama dengan Pak Brian. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Brian sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di posting podcast Accounting Success for You episode ketiga ini, dan episode 3 ini jadi episode terakhir ya untuk periode sekarang, dan semoga podcast ini menjadi inspirasi untuk Sobat Sukses dimanapun beradanya. Oke, dan untuk Pak Brian, semoga kedepannya makin sukses dan dilancarkan segala urusannya. Gitu Pak Brian. Nggih. Sama-sama matur nuwun Flori, dan suka dengan kesimpulan kamu, kan artinya kamu sudah menyederhanakan, sudah memberikan headline penting yang harusnya didengarkan oleh para akuntan muda. Artinya yuk kita maksimalkan, penuhi tuntutan Anda sekarang. Jadi kan PR-nya jadi akuntan sekarang tuh kan banyak tuh, menjadi semakin banyak. Nah, kalau Anda ingin sukses di bidang ini ya silakan pelajari. Betul apa yang barusan dikatakan Pak Brian. Oke, untuk menutup podcast kita pada episode ini, saya ada pantun nih. Jalan-jalan ke kota Brebes, pulangnya membeli gulali. Selamat beristirahat Sobat Sukses, sampai jumpa kembali. See you matur nuwun, bye-bye.